Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, melalui voice note ini kita bertemu pada episode ke-22 Celoteh Aki. Kata panitia, mohon maaf bahwa tidak terjadwal secara pasti karena masuknya ke YouTube itu harus berjejer atau satu hari hanya bisa masuk satu, nggak apa-apa. Yang penting ini juga pengenalan tentang celoteh juga masih terbatas. Mari kita lanjutkan sekarang. Masih tetap Aki banyak permintaan tentang KIE ini. Karena KIE adalah ikon dan pekerjaan utama. Bila pada episode ke-21 kita mengurai tentang kaidah-kaidah isi pesan, jadi kita sudah menggarap apa yang harus dimiliki oleh komunikator sebagai elemen dari komunikasi. Yang kedua, bagaimana tentang kaidah-kaidah isi pesan, mungkin masih beberapa kali lagi kita ke depan. Tentang KIE ini nggak apa-apa, kan ini adalah pedoman dan tidak usah harus selalu dibaca sekarang, nanti kalau ada perlu bisa dibuka kembali. Yaitu tentang sasaran. Nah, jadi sudah 3 ini elemennya. Setelah sasaran, nanti berikut kesananya jenis-jenis KIE yang kita lakukan. Kalau kita akan mengurai isi pesan itu juga, wah, tidak akan selesai-selesai. Nanti ajalah sambil jalan, karena isi pesan itu yang dulu hanya isi pesan pendewasaan usia perkawinan dan pengaturan kelahiran, apalagi sekarang pesannya itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Wah, repot ya. Nah, sasaran yang harus kita laksanakan diatur berdasarkan segmentasi. Segmentasi sasaran ini juga akan diatur nanti siapa yang harus mendengar pada program apa, pada bentuk KIE yang mana. Itu nanti di episode berikutnya. Segmentasi sasaran kita pada umumnya adalah satu sasaran umum. Disebutnya public opini masyarakat, pengetahuan masyarakat, mengarahkan pikiran dan otak masyarakat. Itu adalah sasaran yang pertama, jadi seluruh masyarakat. Kemudian pada sasaran-sasaran tertentu kita ada yang disebut sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Siapa Ki sasaran yang tidak langsung? Adalah sasaran-sasaran yang akan menyampaikan kembali program kita. Di antaranya adalah tokoh-tokoh masyarakat, dinas instansi yang nantinya akan mengelola, membina masyarakat. Itu sasaran tidak langsung. Ya, ada ulama, makanya pada tahun-tahun awal harusnya sampai sekarang juga tetap ini dipelihara sasaran antara ini. Nah, justru kalau Aki melihat
kemana kita itu? Sasaran antara itu hanya satu sekarang yang difokuskan, adalah institusi PPKBD, sub PPKBD, kadar lah pada umumnya mas sekarang mah. Jadi sudah confuse namanya begitu. Itu juga bagus, tapi arah ini menjadi kering. Yang berbicara tentang kami cuman kadar doang. Begitu. Padahal di sana sini sekarang ini masih banyak yang belum paham tentang hakikat pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Makanya Aki minta tetap sasaran-sasaran antara ini tetap kita garap. Jangan sampai ulama dilepas ya, karena ulama itu juga akan menentukan tentang maju mundurnya program kita. Ya, Aki sangat bergembira. Kemarin Aki diundang ke Ciamis di hadapan Bupati Ciamis. Kita ingin mempersiapkan pesantren santri untuk memahami tentang Bangga Kencana ini. Insya Allah katanya tanggal 15 dan 16 juga di Lembang, yaitu Bu Rini dan Bu Evi mengajak Aki untuk berbicara juga tentang GSSK ini. Nah, itu sasaran antara ya. Karena apa? Karena Aki ulangi lagi, para sepuh yang kita dulu sekolahkan, studi bandingkan ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ya, ke Iran, ke Cina, sekarang sudah pada almarhum. Dan regenerasinya tidak begitu berkembang baik. Putus kayaknya ini informasi ini. Ya. Nah itu sasaran yang tidak langsung. Kemudian siapa sasaran yang langsung? Sasaran yang langsung itu adalah keluarga kalau sekarang. Dulu lebih difokuskan lagi sasaran langsung itu kepada PUS, pasangan usia subur, atau dulu dikenal dengan ELCO, eligible couple. Nah inilah sasaran-sasaran yang harus dirubah perilakunya. Kemudian harus kita berikan pemahamannya. Itu yang disebut segmentasi sasaran. Kemudian untuk menyampaikan isi pesan yang berbeda, sasarannya juga bisa berbeda. Bagaimana isi pesan untuk masyarakat pantai akan berbeda dengan sasaran untuk masyarakat tani. Akan berbeda dengan sasaran masyarakat pedagang. Makanya di sini sampai kepada KIE kelompok, nanti kita akan urai ya pada episode berikutnya, yaitu tentang segmentasi sasaran ini lebih terfokus. Dulu itu kalau menyusun isi pesan khusus dibikin kelompok-kelompok. Kelompok yang membuat buku tentang isi pesan bagaimana KIE di masyarakat pantai. Bagaimana KIE di masyarakat petani. Bagaimana KIE bagi para ulama dan pesantren. Itu berbeda dan bukunya itu yang disebut dengan buku isi pesan. Aki juga membuat buku isi pesan itu adalah si buku hijau panjang. Sekarang kemana nggak tahu itu. Wah sudah tahun 70 berapa ya, 86 90 masih itu sebetulnya Aki bisa membuat itu ya. Jadi segmentasi sasaran. Dan sebetulnya sampai kepada pasangan usia subur pun isi pesannya berbeda. Ya, berbeda apa? Kepada mana kita akan memberikan KIE tentang spesi penjarangan, istilah agama tanzimun nahal, tanzimun nasl, itu nanti kita bahas lagi. Yang kemudian untuk stopping, jadi ada spacing, ada stopping, sehingga kita punya sasaran yang disebut pusmupar, pasangan usia subur muda paritas rendah, pustuti pasangan usia muda, pusmuti pasangan usia muda paritas tinggi, ada yang
pustupar, ada pustuti. Itu berbeda. Itu berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan sasaran baik langsung maupun tidak langsung. Dan juga secara analisanya juga berbeda. Berbeda. Jadi kita punya data. Itu biasanya data itu direkap. Dulu namanya R1KS. Ya. Atau R1 PUS begitu ya. Itu datanya itu kalau kita menganalisanya ke pinggir, analisa ke pinggir namanya. Itu adalah untuk KIE individu. Tapi kalau dianalisanya ke bawah, karena di dalam kolom itu ada 25 pasangan usia subur, dilihat rata-ratanya apa kelemahannya dia tidak ber-KB, maka itu yang disebut untuk isi pesan KIE kelompok. Jadi beda ya, KIE individu dan KIE kelompok. Itu tentang sasaran. Saya kira Aki sampai di sini aja dulu karena ini kan ada aturannya 10 menit. Yang penting dibaca terus dilihat kembali, tolong dibantu di-share kepada teman-teman lain. Walaupun Aki yakin di YouTube-nya tidak begitu banyak yang mengakses, tapi berita yang sampai kepada kawan-kawan misalnya dari Aki saja kalau disampaikan ini kan hampir 200 WA yang dikirim dan ada yang satu WA-nya juga 200 anggota. Gak tahu lah berapa, tapi kebanyakan juga yang individual atau pribadi yang insya Allah punya anggota di-share kembali. Ini terus ya bergelombang. Yang disebut dengan apalah namanya itu, bergelombang dari atas ke bawah. Mudah-mudahan ini menjadi informasi celotehan yang bisa dipikirkan, direnungkan, dan dikembangkan kembali kepada individunya. Makanya Aki lebih bersifat pakem-pakemnya saja. Terima kasih ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.